Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Nensi Marita Putri. Perkenalkan, nama saya Sari Rismawati. Kami dari kelas 10 IPS 4. Saya Revania Nensi Marita Putri. Di sini akan menjelaskan step 1, definisi suku, agama, ras, kebudayaan, dan mata pencaharian. 1. Suku. Suku bangsa adalah sebuah kelompok golongan sosial yang dibedakan dengan golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri umum dengan asal-usul, tempat, dan asal kebudayaannya. Berikut adalah salah satu contoh dari suku. Di sebelah kiri terdapat suku Tengger yang berasal dari Jawa Timur, suku Nias yang berasal dari Sumatera Utara, lalu suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, dan suku Madura yang berasal dari Pulau Madura. Kedua, agama. Agama mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Indonesia telah ada 6 agama yang telah diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut penjelasannya. Bisa dibaca di PowerPoint berikut. Lalu, ketiga, ras. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukaan yang terwarisi. Salah satu contoh ras di Indonesia adalah ras golongan Melayu Mongoloid. Golongan Melayu Mongoloid adalah ras terbesar yang dimana ada dan juga hidup di Indonesia. Kemudian ras golongan Melayu Mongoloid sendiri dianggap sebagai sebuah nenek moyang dari bangsa Indonesia sendiri hingga saat ini. Lalu di bawahnya terdapat penjelasan tentang ciri-ciri dan ras Melayu Mongoloid yang dibagi menjadi 2, yaitu ras Melayu tua atau Proto Melayu, lalu golongan Melayu muda atau Deutero Melayu. Lalu ada golongan Wedoid. Ciri yang dimiliki golongan Wedoid adalah golongan yang dimana berasal dari daerah Sri Lanka, lalu memiliki sebuah bentuk badan yang kecil, berkulit sawo matang, dan memiliki rambut yang berombak. Lalu terdapat di daerah Siak, suku Kubu di daerah Jambi, dan suku Enggaro maupun suku-suku Mentawai. Lalu juga ada golongan Negroid. Golongan mereka sebagian besar Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara, yang memiliki ciri-ciri memiliki rambut kering, badan kecil, dan kulit yang hitam. Lalu ada golongan Melanesoid yang berasal dari wilayah Asia ke Oseania, kemudian menuju Papua. Beberapa melanjutkan migrasinya ke benua Australia. Daerah tersebut, Papua dan benua Australia, masih menjadi satu wilayah, sehingga proses migrasi dapat dilakukan tanpa perlu menyeberangi lautan. Selain di Indonesia, penyebaran suku dan ras Melanesoid juga ada di Kepulauan Solomon, Fiji, dan Nugini. Pulau-pulau berdekatan dengan benua Australia, Oseania yang melingkupi Australia dan Selandia Baru. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ras golongan Melanesoid adalah 1. Berambut keriting, bibir tebal, dan berkulit hitam. Lalu 4, yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem, ide, atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Contoh keberagaman budaya di Indonesia, yaitu salah satunya adalah tari Swangi yang berasal dari Papua Barat,
Yamko Rombe Yamko atau lagu yang berasal dari Provinsi Papua, pesta bakar batu yang berasal dari Provinsi Papua, upacara potong jari beras dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi sebenarnya kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti contoh wayang kulit atau reok Ponorogo, atau yang di Bali itu seperti tari kecak, seperti itu. Lalu kelima ada mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Contoh mata pencaharian penduduk seperti petani tak ada hujan, guru, nelayan, atau buruh pabrik, atau seorang sopir, seperti itu. Berikut ini adalah salah satu contoh gambaran apa itu sih guru, nelayan gitu. Oke, sekian penjelasan step pertama dari saya. Akan saya lanjutkan ke teman saya Sally di step kedua, lalu akan bertemu dengan saya di step ketiga. Step 2. Menjelaskan kondisi dan keberagaman sara di Indonesia saat ini. 1. Kondisi sara. Masyarakat masih belum mengerti tentang cara menghargai atau menghormati keberagaman sara di Indonesia, dan masyarakat masih belum menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini mengakibatkan mudahnya terpecah belah dengan isu-isu yang menyangkut agama, kebudayaan, ras, dan lain sebagainya, juga menyebabkan rentannya muncul konflik. Oleh sebab itu, rasio dan konflik agama cepat sekali membesar dan membutuhkan penanganan serius. Keberagaman di Indonesia dan negara-negara secara umum berbeda dengan sejarah keragaman di negara-negara barat, dan menghasilkan respon dan kebijakan yang tidak seluruhnya sama. Beberapa kebijakan mungkin menggunakan nama yang sama, tapi pada praktiknya memiliki makna yang berbeda. 2. Perkembangan sara. Pemerintah dan sebagian besar masyarakat Indonesia mengakui adanya keberagaman sara. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat Indonesia mendiskriminasikan keberagaman sara dan menjadikan sebagai cara untuk memecah belah bangsa. Mereka melakukan provokasi dengan menyebar isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Dampak dari tindakan pendiskriminasikan sara adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Kini menjadi pembahasan yang sensitif apabila digunakan untuk kerawan, tetapi pada sudut lain berdasarkan temuan-temuan historis, sara justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi. Biasanya ada orang-orang yang berbeda tinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan sama. Karena sara merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, masyarakat cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan diintegrasi sosial. Oke, di sini saya akan menjelaskan step ketiga, yaitu contoh dan solusi rasional dari konflik sara. Berikut adalah contoh konflik sara yang terjadi di Indonesia. Indra Dharma alias Acong, seorang pemuda dari desa Sialongbuah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian di media sosial. Aksi penistaan agama tersebut dilakukan Acong karena cintanya ditolak sang gadis pujaan. Akibat aksi tak terpujinya tersebut, warga setempat marah dan mengepung rumah Acong. Namun, petugas kepolisian langsung mengamankan pria tersebut dari rumahnya guna mencegah aksi masyarakat yang marah. Dalam rekaman video amatir pada Minggu 21 Februari 2021, terlihat puluhan warga mendatangi rumah tersangka serta meneriaki tersangka saat akan dibawa petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai. Sebelumnya, pemuda 23 tahun tersebut melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian di media sosial Facebook dengan menggunakan akun samaran bernama Sun Gokong. Aksi tak terpuji yang dilakukan tersangka adalah berlatar belakang motif asmara, di mana cinta tersangka ditolak oleh sang gadis pujaan yang berbeda agama dengan tersangka. Kecewa, tersangka melampiaskan dengan memposting ujaran kebencian dan penistaan terhadap agama tertentu, kata Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang Minggu 21 Februari 2021.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini sedang ditahan di Mapolres Serdang Bedakai. Tersangka dipersangkakan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE subsidiar pasal 156 KUH pidana tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, ungkap Kapolres. Sementara, guna mencegah terjadinya konflik SARA akibat peristiwa tersebut, Polres Serdang Bedakai bergerak cepat dengan mengumpulkan sejumlah perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 unit handphone yang di dalamnya berisi akun samaran yang digunakan pelaku saat memposting ujaran kebencian dan penistaan agama. Berikut adalah foto saat konferensi pers di Polres Serdang Bedakai yang dikutip dari laman Metro Online. Lalu di pertanyaan kedua, solusi rasional apa yang harus dilakukan dalam menghadapi konflik SARA seperti kasus tersebut gitu. Apa tanggapan kita gitu, apa tanggapan kelompok kami, yaitu menurut kami yang harus dilakukan masyarakat atau masing-masing orang dalam menghadapi isu provokasi SARA yang sensitif adalah menghadapi dengan tenang dan tidak emosi, seperti contoh di atas tentang pelecehan agama oleh oknum tak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan alasan pribadi yang tidak masuk akal. Maka seseorang harus bersikap dengan tenang dan tidak terpancing emosi dalam menanggapi hal tersebut. Lalu, hampir semua orang akan terpancing emosi dengan cepat dan kasus akan semakin melebar hingga ke hal lain. Inilah yang menyebabkan makin terpecah belah kesadaran masyarakat tentang toleransi keberagaman SARA. Solusi rasional yang ada dalam pikiran kami adalah pertama, tetap tenang dan tidak menghakimi seseorang meskipun tersulut emosi untuk terus menanggapi kasus ini. Kita serahkan hal ini kepada pihak berwajib dan menghimbau kepada semua orang untuk tidak makin memprovokasi orang lain yang nantinya bisa menyerut api lebih besar dan sulit dipadamkan. Lalu kedua, berpikir secara bijak untuk tidak berdebat atau membuat masalah tentang agama mayoritas atau minoritas di Indonesia, atau dalam halnya menyangkut hal-hal di luar konteks permasalahan seperti itu, yang nantinya ini tidak akan berujung. Lalu ketiga, bersikap toleran dan tetap saling menghargai satu sama lain, mencoba tetap sabar dan menganggap si Acong hanyalah orang yang butuh perhatian seperti itu. Menganggap beberapa kasus atau pelaku adalah orang-orang yang hanya caper seperti itu. Lalu sikap kita adalah dengan tidak memberi tempat bagi dia untuk siapapun itu, provokator, berkomentar atau menyuarakan sesuatu yang berbau rasisme atau diskriminasi SARA di segala platform media sosial. Jadi untuk semua warga negara Indonesia, mulai sekarang berhati-hatilah dalam berkomentar atau menyuarakan pendapat yang dapat menyudutkan pihak lain dengan alasan kesengajaan. Jadi sekian penjelasan saya terhadap step keempat. Untuk info lengkap dari kasus ini akan saya kasih link di deskripsi. Terima kasih. Step 4. Menjelaskan bagaimana cara menghadapi konflik. Ada bidang ideologi, ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan, dan keamanan. 1. Bidang ideologi. Ada 7 cara untuk menghadapi bidang ideologi, yaitu 1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. 2. Menerapkan norma-norma dalam kehidupan. 3. Pentingnya masyarakat dalam menyeleksi konten yang mengacu pada pepecahan. 4. Pengaruh agama harus lebih ditekankan. 5. Pemberantasan gerakan separatis. 6. Peningkatan rasa patriotisme. 7. Pembekalan mental spiritual. 2. Bidang politik. Ada 3 cara untuk menghadapi bidang politik, yaitu 1. Sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. 2. Upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua pihak. 3. Sebuah tindakan yang dimana kemudian dilakukan kepada pihak ketiga yang dimana akan diberikan sebuah wewenang guna untuk melakukan pemutusan terhadap sebuah penyelesaian. 3. Bidang ekonomi.
Ada 4 cara menghadapi bidang ekonomi, yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak kepada masyarakat. 2. Membuka usaha mandiri. 3. Pemberantasan korupsi. 4. Mengatasi pengangguran. 4. Bidang sosial. Ada 4 cara menghadapi bidang sosial, yaitu 1. Melakukan kompromi yang dimana pada kedua pihak akan mulai untuk saling mengalah antara yang satu dengan yang lainnya. 2. Konferensi yang dimana melakukan penyelesaian yang berada di antara pihak yang satu dengan pihak yang dimana akan siap untuk melakukan perdamaian. 3. Toleransi yang dimana di antara pihak yang sedang bertikai akan menjalin sikap untuk menghormati dan juga memberikan penghargaan atas apa yang diyakini olehnya masing-masing. 4. Paksaan yang dimana secara umum dilakukan dengan cara menggunakan penyerangan fisik maupun psikis pada sebuah pihak ketika sudah melemah. 5. Bidang budaya. Ada 3 cara menghadapi bidang budaya, yaitu 1. Menerapkan dalam hati bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal perlu dipermasalahkan. 2. Menghargai perbedaan budaya di Indonesia. 3. Meningkatkan rasa toleransi. 6. Bidang pertahanan dan keamanan. Ada 3 cara menghadapi pertahanan dan keamanan, yaitu 1. Siskam rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda, baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Bisa juga dengan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. 3. Dengan selalu bertekad kuat buat menjaga keutuhan negara Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Minta duit gak ada alasan. Terima kasih.